Ya, ada sebuah janji yang diberikan dari para aparat penegak hukum terkait dengan pengusutan tuntas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur atau calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Memang saat ini kalau Kapolri mengatakan sudah akan P21 begitu, dan artinya berkas sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Lalu akan berapa lama proses hukum ini nanti akan berjalan sampai akhirnya memang akan digelar di pengadilan. Kita akan lihat bersama-sama dan seperti apa pengawalan yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kasus ini. Kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa dengan dua orang narasumber yang sudah hadir. Tentu saja ada Pak Muhyiddin Junaidi, Ketua MUI. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan di kesempatan yang berbahagia juga pada malam hari ini Pak Hamdan Zulfa juga sudah berkenan untuk hadir. Terima kasih Pak Hamdan Zulfa sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan bicara terkait selain kaitannya dengan jelang aksi damai mungkin 2 Desember, tapi juga ada yang tidak kalah penting terkait dengan kasus hukum ini sendiri begitu ya, yang memang sampai dengan sekarang masih diproses. Pak Hamdan Zulfa, kalau Anda melihat, kalau tadi Pak Kapolri sudah mengatakan bahwa ini sebenarnya akan P21. Kemudian kalau memang sudah lengkap berkasnya akan segera diserahkan kepada pihak kejaksaan. Kalau memang sudah seperti itu, artinya berapa lama lagi masyarakat ini akan bisa mengetahui begitu ya perkembangan dari kasus ini? Kalau sudah P21 dari kejaksaan berarti berkas sudah lengkap. Sudah lengkap, ya. Mereka tentu selama proses ini biasanya polisi, penyidik dan penuntut umum itu selalu koordinasi. Jadi kalau memang dirasa lengkap akan dikirim ke kejaksaan. Ya. Nah, kejaksaannya mengeluarkan P21. Nah, kalau sudah P21 itu hanya menunggu waktu saja, dan itu waktunya tidak terlalu lama. Hanya butuh waktu berapa hari untuk menyiapkan surat dakwaan dan pemberkasan untuk dikirim kepada pengadilan. Baik, idealnya biasanya berapa lama sih Pak secara normal kalau memang harus menunggu? 2-3 hari kah? 1 minggu kah? Atau berapa? 2-3 hari sampai seminggu saya kira sudah. Tergantung urgensi kasusnya. Kalau sudah lengkap tidak lama. Hanya beberapa hari kemudian bisa langsung masuk ke kejaksaan. Kalau dikatakan oleh Pak Kapolri tadi, sebenarnya barang bukti juga sudah lengkap, 2 alat bukti sudah lengkap begitu ya. Artinya tidak butuh waktu lama sebenarnya. Ini harus dari sisi kejaksaan. Karena kejaksaan itu bisa melihat apakah unsur-unsur pidana terpenuhi menurut kejaksaan, barang bukti sudah lengkap. Kalau semua sudah lengkap, menurut versi kejaksaan, tidak dikembalikan lagi, ada yang kurang. Kalau kurang dikembalikan lagi kepada penyidik. Tapi kalau sudah lengkap itu langsung P21. Dengan P21 itu hanya menunggu hari saja untuk masuk ke pengadilan. Artinya hingga saat ini juga pasti akan dilihat begitu ya, sampai akan berapa lama nanti proses ini akan berlangsung di pihak kejaksaan. Lalu kaitannya dengan pencalonan dari Pak Ahok sendiri, apakah memang nanti akan berpengaruh terhadap kondisi di bursa pilkada ini sendiri dengan kasus ini, Pak Hamdan Zulfa? Kalau pencalonan itu tidak menggugurkan pencalonan kalau jadi tersangka atau terdakwa. Pencalonan sendiri tidak gugur menurut undang-undang. Itu akan gugur kalau calon itu berhalangan tetap. Karena tidak berhalangan tetap. Jadi memang secara hukum tidak ada alasan untuk menggugurkan. Nah, selama baik sebagai tersangka maupun juga sebagai terdakwa. Baik, artinya kasus hukum ini juga tidak terlalu berpengaruh begitu ya terhadap peran beliau di pilkada secara nanti? Hukum tidak. Secara hukum ya, tapi secara politik dan lain itu adalah persoalan lain. Tapi secara hukum formalnya dia apakah gugur atau tidak, pasti tidak menggugurkan pencalonan. Hanya saja kalau nanti terbukti dan dihukum masuk dan berkekuatan hukum tetap, tentu akan menggugurkan nanti kalau seandainya juga dia terpilih gitu. Baik, artinya itu nanti bisa akan diselesaikan jika pilkada ini juga sudah selesai begitu ya. Baru nanti akan bisa dilanjutkan kalau memang dinyatakan bersalah. Iya, ini kan prosesnya masih panjang. Prosesnya masih panjang. Ya, masih panjang. Baik, yang menjadi menarik juga Pak Muhyiddin, kalau Anda melihat bahwa kasus ini sangat berpengaruh begitu ya, tidak hanya di wilayah Jakarta saja gitu, tapi juga sampai meluas kepada wilayah daerah-daerah, dugaan adanya penistaan agama. Kalau Anda lihat kasus ini sebenarnya
sudah masuk sekarang, sudah dalam proses hukum. Lalu apa dari tokoh masyarakat, kemudian dari tokoh agama sendiri menyingkapinya seperti apa? Majelis Ulama Indonesia beserta seluruh elemen organisasi Islam yang ada di Indonesia yang jumlahnya 78 organisasi hanya minta kepada pemerintah agar memproses kasus penistaan agama ini cepat, transparan, sehingga tidak menimbulkan gesekan-gesekan horizontal. Tidak menemukan tanda tanya juga dalam publik. Jadi lebih cepat, lebih baik. The sooner the better. Karena apa? Karena kita tahu betul bahwa di dalam masyarakat ada orang yang sabar dan ada yang tidak sabar. Ya. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Kalau sampai kasus ini berlarut-larut, tidak ada penyelesaian hukumnya, khawatir akan timbul dalam tanda petik kelompok-kelompok yang tidak sabar, yang menggunakan otot bukan otak. Menggunakan kesempatan ini, begitu ya, kesempatan itu dalam yang kita kesempitan bahasanya. Nah, kalau itu terjadi, jangan salahkan ormas Islam, jangan salahkan Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu kita minta tolong kejaksaan, ya, proses ini seadil-adilnya. Pak, ini kan sudah diproses sebenarnya. Artinya sudah masuk nih ke dalam ranah hukum, bahkan sudah akan masuk ke dalam kejaksaan begitu. Seperti apa nanti pengawalan yang akan diberikan dari Majelis Ulama Indonesia maupun juga dari tokoh-tokoh Kita akan terus mengawal Islam. Proses hukum ini day by day, week by week, agar masyarakat menjadi tenang. Nah, di sisi lain, pihak kejaksaan juga berkewajiban untuk memberikan the latest progress tentang pemeriksaan, sehingga tidak terjadi sakwa sangka. Kalau yang sekarang sudah cukup transparan kah, Pak? Ya, sejauh ini ya kita melihat bagus, tapi insya Allah ke depan akan menjadi lebih bagus. Kita berharap seperti itu. Kenapa? Karena kalau lama itu ada dampak sosial, politik, dan ekonomi. Itu yang kita tidak inginkan. Mungkin saja dari pihak luar akan ragu-ragu untuk melakukan investasi di sini. Kemudian aktor-aktor ekonomi juga begitu, dan lain sebagainya. Kita tidak mau Indonesia yang dinilai oleh masyarakat internasional sudah bagus jadi negara terbesar ketiga yang menerapkan demokrasi on earth. Itu harusnya menjadi ya pionir, menjadi suri tauladan. Itulah Islam. Kita akan tunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa kita berdemokrasi dengan baik. Kita tunjukkan bahwa Islam is compatible to democracy. Ya, artinya juga dengan kasus ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga sudah cukup cepat begitu Pak ya, untuk pengusutan kasusnya sampai akhirnya Kapolri sudah mengeluarkan perkataan bahwa ini akan P21 kemudian segera diserahkan kepada pihak kejaksaan. Artinya kalau kita berkaca kepada kasus-kasus penistaan agama yang sebelumnya yang juga melibatkan beberapa pihak, cukup cepatkah dibandingkan dengan kasus ini? Boleh dijawab nanti Pak ya, kita akan bahas nanti sesaat lagi karena Talk to News masih akan kembali pemirsa ke hadapan Anda sesaat lagi. Ya, itu adalah beberapa nama yang memang sempat tersangkut dalam kasus penistaan agama begitu ya, yang memang diproses sangat cepat. Kalau saya tidak salah juga tidak butuh waktu lama, kemudian langsung ditahan. Nah, kalau tadi saya sudah sempat menanyakan begitu ya kepada pihak MUI bahwa memang kasus ini, kasus yang membelit calon gubernur petahana sudah cukup cepat sebenarnya Pak Muhyiddin ya, proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum begitu. Tapi kalau Anda melihat dari kasus-kasus sebelumnya begitu, berkaca kepada kasus-kasus sebelumnya, kemudian melihat kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Pak Ahok. Kalau kami melihat masih lamban. Oh, lamban? Anda justru melihat begitu? Dibanding dengan kasus-kasus terdahulu. Dari sisi mana Anda melihat kelambanannya? Ya, dari sisi waktu, time frame-nya, seakan-akan ada upaya untuk mengulur. Walaupun kita menyadari butuh bukti dan lain sebagainya. Tapi dibanding dengan kasus-kasus terdahulu, ini dianggap masih lebih lamban. Sehingga kalau memang lebih cepat ditangkap, ditahan, maka tidak ada demo besar. Tidak ada kerugian material yang menimpa begitu banyak ya warga dan bangsa Indonesia. Tidak mungkin saja tidak membuat suhu politik menjadi lebih panas. Ya kan? Kalau ini saya sering lihat kasus-kasus serupa
di luar negeri. Ya. Kita bandingkan apabila ini terjadi di Pakistan, terjadi di Bangladesh, terjadi di Afghanistan, itu sudah selesai. Mungkin mereka akan menggunakan kekerasan, violent, akan terjadi pembunuhan. Tapi di Indonesia kita sangat toleran. Demo juga super damai, ya kan? Ya. Kita sudah menjadi panutan sebenarnya dari sisi ini. Apakah Anda melihat mungkin aparat kita terlalu baik begitu untuk melihat kasus ini atau seperti apa? Kalau dari gambaran dari para tokoh-tokoh agama sebenarnya? Ya, kami melihatnya terlalu berhati-hati. Terlalu berhati-hati sebenarnya. Sehingga begitu banyak spekulasi yang timbul daripada sikap yang terlalu berhati-hati, seakan-akan ada sesuatu di balik itu. Bukankah lebih baik berhati-hati daripada nanti salah langkah, Betul, Pak? tapi terlalu berhati-hati juga tidak bagus. Karena ini masalahnya is an extraordinary crime. Kalau menurut kita, harus diselesaikan menggunakan jalur yang ekstra pula. Ekstranya seperti apa? Ya, saya melihatnya masalah sensitifnya. Masalah agama tidak bisa dipermainkan. Jangan bandingkan masalah Ahok ini dengan masalah Jessica. Ya, Jessica berlarut-larut. Ya, apakah dengan cara itu ini diselesaikan? Ini berbahaya. Sangat berbahaya. Baik. Manusia apabila agamanya sudah dilecehkan, dia akan siap untuk berkorban apa saja. Nah, kita tidak menginginkan itu terjadi. Kita adalah masalah peace loving community Indonesia ini. Ya, kita katakan ya untuk pemerintah, alhamdulillah sekarang sudah merespon. Ya, tinggal kita tunggu saja sejauh mana ya mereka beraksi, bertindak. Ya, mudah-mudahan the sooner the better. Mudah-mudahan memang selalu transparan begitu ya. Kalau kita bicara dari kacamata hukum, Pak Hamdan, Anda melihat kasus ini yang memang awalnya berada di suatu tempat, kemudian menjadi meluas dan membesar, melebar begitu ya, bahkan seperti menjadi kasus nasional sebenarnya di Indonesia. Dari kacamata hukum Anda, kalau Anda melihat perjalanan dari kasus ini, dugaan yang dikatakan sebagai penistaan agama, munculkah memang? Ya, ini bukan kasus yang pertama secara nasional, banyak. Tapi saya ingin mengungkap satu kasus yang menarik. Terjadi tahun 1918. Bulan Januari. Itu ada tulisan di satu media, surat kabar Jawisworo. Jawisworo. Itu surat kabar terbitan anggota pemuda BO, Budi Utomo, yang pada saat itu menghina Nabi. Ada kata-katanya yang sangat tidak pantas gitu, dan sangat tidak pantas lah. Demo besar-besaran zaman Belanda, 35.000 orang. Itu di Surabaya. Yang dipimpin oleh host Cokro Aminoto. Kebetulan saat itu Serikat Islam lagi sangat luar biasa. Dan itu dibentuk Tentara Kanjeng Nabi Muhammad, TKNM. Dibentuknya di setiap kota di seluruh Indonesia dan melakukan demo di seluruh Indonesia. Masing-masing kota melakukan demo. Mirip dengan yang terjadi saat ini? Mirip. Itu mirip, sangat mirip. Jadi bahkan diorganisir dalam suatu gerakan yang namanya TKNM. Jadi Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Yang akhirnya pemerintah Belanda mau tidak mau memang harus langsung mengadili itu dengan segera. Karena itu mengganggu ketertiban umum. Jadi oleh karena itu pasal 156A ini mengenai perasaan permusuhan terhadap suatu kelompok bangsa Indonesia, suatu etnik atau suatu agama, itu adalah kejahatan terhadap ketertiban umum. Maka di sini hukum tidak saja berfungsi sebagai hukum tok yang perdebatan semantik, tapi hukum harus difungsikan untuk mengembalikan ketertiban umum yang sedang rusak dan untuk menyetop ketidaktertiban ini. Jadi hukum harus ditempatkan di situ. Dan saat ini hukum kita sudah seperti itu dengan kasus ini. Jadi aparat penegak hukum harus memahami betul. Hukum harus difungsikan untuk menegakkan kembali ketertiban umum. Jangan sampai gara-gara ini ketertiban umum kita rusak, ancaman terhadap keamanan nasional kita rusak, dan itu merusak kehidupan kita bernegara. Karena itu jangan melihat hanya semata-mata dari
perdebatan semantik. Ya. Tentu keadilan bagi yang bersangkutan juga tetap harus dilihat dihormati. ya. Tapi fungsi hukum itu kan banyak. Ya. Fungsi hukum salah satunya adalah untuk mengembalikan ketertiban umum. Itu salah satunya. Di samping fungsi untuk memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, juga fungsinya untuk menegakkan keadilan. Akankah kita mengarah ke sana, Pak, terkait dengan kasus ini sendiri? Hukum kita di Indonesia sudahkah mengarah seperti yang Anda sampaikan tadi, membuat ketidaknyamanan atau mungkin keamanan yang ada di Indonesia ini juga bisa berlangsung seperti semula? Ya, kalau tadinya prosesnya cepat, tidak akan sampai sebesar ini. Anda mau mengatakan ini prosesnya juga agak lambat begitu? Tadinya lambat. Tadinya lambat? Ya, sangat lambat saya kira. Saya kira untuk kasus seperti ini tidak memerlukan 30 ahli lebih. 3-4 ahli udah cukup. Oke. Anda melihat ini juga ada unsur dugaan begitu. Kalau kita katakan masih dugaan ya sebenarnya. Ya. Dugaan penistaan agama. Ya, bagaimanapun dalam hukum pidana dikenal asas presumption of innocence. Ya. Siapapun yang sedang didakwa tidak boleh dianggap bersalah. Ya. Itu prinsip hukum. Dia bersalah kalau sudah dijatuhi hukuman pidana. Jadi betul. Dalam proses ini tetap saja memang proses innocence, presumption of innocence itu harus dihormati. Jadi siapapun di negeri ini harus menghormati prinsip itu sebagai prinsip hukum. Walaupun prinsip presumption of innocence bukan berarti kebebasan orang tidak boleh dibatasi. Artinya bukan berarti tidak boleh ditahan atau tidak boleh disita barangnya atau tidak boleh digeledah. Itulah hukum memberikan juga jalan bahwa untuk memperlancar proses penegakan hukum dan juga untuk menurunkan tensi gangguan ketertiban, maka boleh aparat penegak hukum melakukan tindakan-tindakan yang membatasi kebebasan, walaupun seperti sedikit melanggar prinsip presumption of innocence. Oke. Tapi sayangnya mungkin itu tidak sepenuhnya dilakukan untuk saat ini begitu ya. Kalau tadi saya membaca dari apa yang sudah disampaikan sebenarnya oleh MUI. Dari awal dikatakan lambat, kemudian juga walaupun sekarang sudah berjalan sedikit transparan begitu ya. Anda juga sepakat mengatakan seperti itu? Ada kesadaran lah, itu yang paling penting. Saya setuju ada kesadaran dari pihak aparat penegak hukum bahwa ini masalahnya sangat besar pengaruhnya terhadap ketertiban, keamanan, dan karena itu memang harus bekerja keras untuk mempercepat. Karena itulah jalan penyelesaian yang terbaik. Baik, lalu apa sebenarnya yang menjadi dasar munculnya wacana aksi damai di tanggal 2 Desember 2016 nanti? Kita bahas lebih lanjut ya Pak ya. Apakah memang ada kaitannya? Kita akan kembali pemirsa di Talk to News sesaat lagi. Baik, kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa di Talk to News. Saya langsung ke Pak Hamdan saja begitu ya, sebelum nanti kita masuk seperti apa nanti gambaran di 2 Desember 2016. Pak Hamdan, tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya kalau memang polisi mau bisa untuk membuat atau mengesampingkan begitu ya peraturan yang memang membatasi ruang gerak daripada tersangka ini sendiri begitu. Kalau dalam undang-undang pilkada, mungkin ketika seseorang masih berada dalam ranah pilkada begitu ya, dalam area pilkada, tidak bisa begitu kan diusut kasusnya. Itu yang terjadi saat ini begitu. Ya. Sebenarnya itu bukan undang-undang ya, tapi adalah kebijakan kepolisian untuk menghindari politicking ya. Politicking. Ya. Politicking itu artinya pihak lawan mempergunakan alat hukum untuk menggugurkan lawannya dengan menjadikannya tersangka atau dengan mempersulitnya dalam proses itu sehingga dia disibukkan oleh urusan tersangka. Oleh karena itu dalam pilkada yang lalu kepolisian RI pernah mengedarkan satu surat edaran kepada kepolisian seluruh Indonesia untuk tidak memproses dugaan tindak pidana selama proses pilkada ini sampai selesai pemilihan. Artinya itulah yang digunakan kepolisian saat ini untuk mengusut kasus ini begitu? Tadinya polisi seperti penjelasan Kapolri bertahan dengan kebijakan itu. Ya. Sehingga kelihatan agak
agak ragu begitu. Tapi kasus Ahok ini menjadi spesial karena dampaknya terhadap ancaman ketertiban dan keamanan nasional yang sangat tinggi. Oleh karena itu tidak bisa diberlakukan secara general berdasarkan surat edaran dari Kapolri itu. Kalau itu bertahan ke situ justru mudaratnya lebih besar bagi bangsa dan negara. Karena itu sudah benar polisi mengecualikan untuk kasus ini untuk memproses walaupun tersangka untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi bangsa dan negara. Jadi mengurangi mudaratnya. Karena itu spesial. Artinya tidak semua kasus bisa dibuat seperti itu begitu ya, karena dianggap kasus ini adalah kasus spesial. Kalau semua kasus dikasih seperti ini, nanti hukum jadi politicking. Jadi artinya semua akan memanfaatkan itu. Dilaporkan kepada polisi dugaan tindak pidana, karena dia dekat dengan kepolisian ini kita tidak berbicara di Jakarta, tapi polisi kan seluruh Indonesia. Di Polsek aja bisa jadi bikin seorang jadi tersangka. Nah, bikin jadi tersangka, masa kampanye disibukkan oleh pemeriksa sebagai tersangka jadi soal. Karena itu sudah benar surat edaran itu, tapi tidak berlaku untuk seluruh kasus. Harus dilihat kasusnya manfaat dan mudaratnya. Nah, ini kalau ini jadi tidak diproses justru jadi soal. Nah, karena itu sudah benar ini special case. Special case. Baik, kalau kita bicara terkait dengan rencana begitu ya, rencana aksi damai di 2 Desember 2016 ini, apakah memang ini sudah begitu gregetnya sebenarnya dari para tokoh agama ini atau mungkin tokoh ulama melihat kasus ini diproses, tapi kenapa masih berjalan lambat begitu atau seperti apa? Boleh diberikan gambaran kepada pemirsa Pak, apa sih sebenarnya akan dilakukan 2 Desember 2016 itu? Adakah memang aksi damai atau memang benar-benar seperti kata Presiden, tidak ada demo, hanya istighosah? Terus terang bahwa 2/12 ini dipilih berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri oleh begitu banyak elemen masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Tujuan utamanya yang pertama adalah menenangkan situasi, mendinginkan suhu politik yang sudah mulai mengalami eskalasi sangat tinggi. Awalnya mereka Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI ingin melakukan sholat Jumat di jalan umum. Tetapi setelah melakukan berbagai macam musyawarah disepakati jangan, karena akan mengganggu kegiatan umum, kegiatan orang lain yang mungkin banyak hal yang mungkin terganggu. Disepakati tujuan utamanya adalah memberikan ketenangan kepada masyarakat Indonesia. Sekaligus kita akan berzikir, berdoa, beristighfar di Taman Monas itu. Yang insya Allah bukan hanya zikir, tapi nanti ada ceramah-ceramah keagamaan yang akan disampaikan oleh para tokoh agama, bahkan yang akan hadir dalam masalah itu. Monas nanti 2/12 bukan hanya dari umat Islam, ada sebagian non-Muslim ikut. Diperbolehkan untuk hadir ya? Bahkan mereka 4/11 mereka juga hadir. Bahkan sampai ada seruan untuk membuka seluruh pintu yang ada di wilayah Monas, kemudian membuat jalur evakuasi segenting itu kah Pak? Tidak, jadi dengan jumlah manusia yang 300.000, 400.000, 500.000 dibutuhkan pintu yang banyak. Mengapa nanti setelah selesai acara mereka akan keluar berebutan, mungkin saja akan terjadi gesekan, injak-injak, jatuh dan lain sebagainya. Maka dibentuklah namanya Satkar Bersama, Laskar Terpadu dari GNPF, dari kepolisian. Nah, mereka lah yang akan mengguide semua jamaah yang ingin berzikir di Taman Monas tersebut. Saya pikir ini sesuatu hal yang unik. Bagaimana orang yang mau berdemo, orang yang akan didemo pun duduk bersama-sama dan kita sepakati demonya. Ini kita sepakati jangan demo mungkin Pak ya. Ini memang benar-benar kalau memang aksi adalah aksi damai. Kalau memang seruan seperti seruan Presiden, ya istighosah, zikir bersama begitu ya. Betul, tapi inti dari semua kegiatan ini adalah melakukan pressure secara psikologis kepada pemerintah
Tolong segera jangan main-main. Ini kasusnya kalau tadi Pak Hamdan, Pak Zulfa sudah mengatakan seperti itu ya. Kayaknya sama kita punya. Ya yang sama. Lebih lambat ini lebih berbahaya, lebih cepat justru lebih bagus. Karena kita juga ingin menyelamatkan muka Indonesia. Baik, waktu kita sangat terbatas sekali. Kami titipkan kepada MUI, semoga nanti aksi di 2 Desember 2016 memang benar-benar berjalan dengan damai begitu ya. Terima kasih Pak Muhyiddin untuk hadirnya pada malam ini. Pak Hamdan, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Dan tentu saja pemirsa, tetap kita akan kawal bersama-sama seperti apa proses hukum dari kasus dugaan penistaan agama ini dan juga aksi damai yang akan dilakukan 2 Desember 2016. Tentu itu adalah harapan dari semua pihak. Indonesia bisa tetap damai dan kerukunan di antara umat beragama pun juga bisa tetap saling dijaga. Saya Rizka Indah, selamat malam.